Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama kali kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan petunjuknya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kajian. Jadi insya Allah sepanjang orang itu masih mau ngaji, ngaji bentuknya apapun, apakah itu ngaji online, offline, sepanjang orang itu mau belajar, insya Allah dia senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan dirahmati oleh Allah, saya akan melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Sebelumnya masih belum selesai terus karena surat Al-Fatihah ini adalah apanya itu eh, termasuk konklusi kesimpulan dari ayat Al-Quran, maka saya akan pelan-pelan khusus pada surat Al-Fatihah ini saja. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita eh, per apa itu namanya, per surat sekali pertemuan, per surat sekali pertemuan. Tapi khusus untuk surat Al-Fatihah ini, maka pertemuannya adalah mungkin satu pertemuan satu surat seperti itu. Kita menyelesaikan dari surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah kemarin kita bahas. Terus Rahman dan Rahim Allah itu apa? Rahman dan Rahim Allah itu banyak. Jadi Rahman itu rifqah dalam lisanul Arab itu disebutkan riko atau ta'atuf. Ta'atuf atau riko itu seperti rasa belas kasihan, mengasihi, menyayangi, simpati, melunak, termasuk juga ampunan. Yaitu dan Rahman dan Rahim yang terambil dari kata rahmah. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu disebutkan hadisnya ini dulu ketika saya waktu masih belajar membaca hadis ini, saya berpikiran, terus untuk apa kita ibadah gitu. Tapi setelah memahami hadis ini, untung ada hadis ini mungkin. Kalau tidak ada hadis ini, kita mungkin tidak akan masuk surga mungkin. Kita mungkin akan kesulitan gitu. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yudahila ahadan amaluhu al jannah. Jadi maf'ul binya itu ahadan, fa'ilnya itu amal. Jadi amal seseorang dari kalian itu tidak akan pernah bisa mengantarkan untuk orang itu masuk surga. Amal itu tidak akan bisa mengantarkan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah panjenengan juga ya Rasulullah? Qala wala ana. Kan? Begitu juga saya. Amal saya itu tidak akan pernah bisa mengantarkan saya masuk surga. Kan kaget sahabat semuanya. Kita disuruh sholat kan dalam Al-Quran kan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat kan. Kecuali yang beramal soleh kan dan orang beriman kan masuk surga. Nah ini kok hadisnya kok kayak gini. Nah ini sepintas seolah kontradiksi, seolah-olah ta'arud namanya. Seolah-olah ada pertentangan. Tapi kemudian ketika kita kumpulkan namanya Ajam Taufik itu kita dudukkan ternyata enggak. Nah ini metode ini dipakai oleh Muhammadiyah, Ajam Taufik. Jadi hadis ini didudukkan, ternyata enggak ada pertentangan sama sekali. Maka kemudian saya lanjutkan, wala ana illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Kecuali Allah mengkaruniakan kepadaku itu apa itu namanya karunia dan rahmat. Jadi tidak akan pernah bisa kita masuk surga kecuali Allah mengkaruniakan memberikan kepada kita itu karunia dan rahmat gitu. Maka Rasulullah melanjutkan fasad itu pakai sin bukan pakai shin. Pakai pakai shin besar itu artinya beda.
Fasaddidu itu artinya maka berbuat baiklah. Wa qulu qawlan sadida itu kan. Fasaddidu maka berbuat baiklah. Berlaku luruslah. Wa qaribu mendekatlah terus kepada Allah. Wa qaribu taqarrub. Wala yatamayyan wala yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan. Dan jangan ada di antara kita itu ada yang meminta untuk dimatikan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh dan minta untuk dimatikan itu nggak boleh. Karena jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. Jika dia akhlaknya buruk, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Jadi, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi ternyata amal itu tidak akan pernah bisa memasukkan ke dalam surga, gitu kan? Mungkin orang berpikir, terus kenapa kok kita beramal? Kalau kita mengetahui arti dari rahmah, itu insya Allah kan kita sudah paham. Rahmat itu kasih sayang Allah. Rahmat itu bisa berarti juga ampunan. Rahmat itu bisa berarti juga belas budi. Artinya kita tuh belum layak sebenarnya, cuman karena kasih sayangnya Allah. Maka dari hadis ini, ulama memberikan beberapa pandangan. Satu, masuk surga itu bukan hanya karena amal perbuatan semata, akan tetapi juga karena ampunan dan rahmat Allah. Coba, kalau dosa kita itu dihitung dengan amal perbuatan kita, coba ayo banyak mana, coba. Kita jujur dengan diri kita. Pasti banyak dosa kita. Dosa kita itu banyak, tapi Allah itu sama sekali tidak menganggap ketika kita tobat. Ampunan itu adalah rahmat dari Allah. Jadi, rahmat Allah itu bentuknya banyak, kasih sayang Allah, termasuk juga ampunan. Dari ampunan dosa kita itulah yang mengakibatkan dosa kita terhapus, yang tersisa hanya amal perbuatan. Seperti itu. Kemudian rahmat Allah bisa juga berbentuk pertolongan Allah. Kita sholat, kita hari ini bersama-sama mendengarkan atau ikut pengajian di sini adalah karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah, gitu. Berapa banyak orang yang kemudian dia tidak sempat untuk berbuat baik dan dia tidak dibukakan oleh Allah. Fi qulubihim maradun kan. Berapa banyak orang yang kayak gitu. Dia mendengarkan semacam kayak gini itu seperti eh, panas kayak gitu. Mendengarkan orang ngaji, mendengarkan pengajian itu panas. Berapa banyak orang kayak gitu. Dan berbahagialah selama kita itu bisa berbahagia dengan kebaikan, itu rahmat, itu nikmat loh. Berapa banyak orang berbahagianya dulu itu nunggu maksiat. Insya Allah. Maka ini termasuk rahmat dari Allah. Ngaji aja sudah berbahagia gitu kan. Ngajar aja sudah berbahagia. Datang ke UMS aja sudah bahagia. Itu rahmat itu. Dan kita bisa sholat, kita bisa puasa itu atas pertolongan Allah. Kayak gitu. Makanya bahasanya hadisnya itu dikasih ayat ghammadani Allah. Allah melimpahkan rahmat kayak gitu. Bukan cuma memberi tapi melimpahkan rahmat. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang hendaklah meletakkan dirinya dengan sikap yang adil antara khauf dan roja. Jadi manusia itu ada seperti sekeping mata uang, namanya khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kita kepada Allah. Roja itu rasa kita mengharapkan Allah, mengharap ampunan, mengharap rahmat, mengharap syafaat, mengharap surga, dan lain sebagainya. Itu harus imbang. Orang nggak boleh takut terus-menerus kepada Allah dan tanpa ada roja itu nggak boleh juga. Itu secara fisik akan mengakibatkan dia sakit juga, secara kejiwaan juga tidak sehat. Gitu. Allah memang memberikan pujian bagi orang yang contohnya taubat, menangisi dosanya, takut pada hari kiamat itu liman khafa maka marabi jannatan. Orang yang takut kepada Allah, pada kedudukan Allah, kepada kebesaran Allah, orang takut dihisab, Allah akan memberikan surga. Tapi Allah di sisi yang lainnya juga Allah memberikan rahmat. Jadi
Nggak boleh kita takut terlalu berlebihan seolah-olah Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Nggak boleh juga. Sebaiknya juga kita tidak boleh terlalu merasa diri itu so akrab, amal perbuatannya sudah baik, sudah banyak, sehingga yang hadir adalah sifat sombong. Nggak boleh juga seperti itu. Kemudian hadis ini menasihati kita agar kita tidak berbangga diri dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena semuanya itu karena rahmat Allah, pertolongan Allah. Nggak ada yang perlu kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Nanti kita semuanya akan kembali kepada tanah dimakan cacing gitu. Dimakan cacing-cacing tanah. Tubuh kita semuanya ini akan dimakan cacing tanah. Akan kembali hina seperti tanah, seperti yang tanah yang kita pijak. Sehari-hari pun kita pakai sandal atau pakai sepatu, kita nggak sampai nginjak tanah itu kan ya. Tapi ketika kita meninggal, kita semuanya akan menyatu dengan tanah. Maka apa yang kita banggakan? Oh, kita nanti juga akan bertemu dengan Allah dan semua atribut kita, semua kekuasaan, semua embel-embel kita itu akan kita lepas begitu kita meninggal. Maka apa yang kita banggakan kayak itu? Maka salah satu-satunya harapan kita adalah rahmat Allah. Maka dalam hadis itu Rasulullah menasihati fasad itu teruslah berbuat baik, fasad itu fiil itu terus meneruslah kamu berbuat baik, terus meneruslah jadi orang yang lurus, jadi orang bertakwa, sehingga dengan begitu Allah terus menerus memberikan rahmat. Jadi Allah tuh sangat menghargai proses. Allah sangat menghargai proses. Jadi Allah tahu bahwa kita ini tidak akan pernah sempurna, dan Allah sangat tahu bahwa kita ini banyak berdosa. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, Dek, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada surat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin, ayat selanjutnya maaf, Malik. Eh, Rata-rata riwayat yang paling banyak itu bacanya adalah Maliki, gitu. Rata-rata Maliki, yang baca Malik itu sedikit sekali. Dari riwayat dari mutun Syatibi itu sedikit, cuman Kisai sama Hafs Asim yang kita baca itu bacanya Maliki. Rata-rata yang lainnya bacanya Maliki. Jadi memang berasal dari akar kata yang sama, Malaka itu dari akar kata yang sama. Tapi kalau Malik itu artinya pemilik. Nah ini saya pakai mimnya panjang maka Malik. Tapi kalau Malik itu artinya raja, mulkun. Kalau Malik itu mempunyai, milkun, kepemilikan, berhubungan dengan kepemilikan. Malik yang memiliki, kalau Malik adalah raja, kurang lebih sama. Imam Tobari Ibnu Katsir berhubungan dengan ini mengatakan, saya boleh berkata begini, saya berpendapat bahwa bacaan yang lebih kuat adalah Malik. Kenapa? Karena Allah itu adalah raja, gitu. Raja, seorang raja itu pasti memiliki, seperti kayak gitu. Dan nanti di akhirat itu tidak akan ada raja lagi. Semuanya nggak ada raja. Kalau di dunia Allah masih mengizinkan orang jadi raja. Tapi nanti ketika di akhirat semuanya nggak ada yang jadi raja sama sekali. Yang jadi raja cuma Allah. Itu kata Imam At-Tabari, dan begitu juga Imam Malik. Mayoritas para tafsir memiliki kata Malik kayak gitu. Jadi itulah kiroah asyarah. Kiroah, kiroah itu bacanya berbeda-beda, tapi ternyata betul betapa jeniusnya Nabi kita Al-Quran itu bisa dibaca dengan berbagai lahja, dengan berbagai kiroah itu kan. Dan kiroah itu ternyata satu dan yang lainnya itu saling menguatkan. Seperti ini, Malik dan Malik itu perubahan tidak ada, tidak signifikan, tapi menguatkan. Karena Malik juga Malik gitu kan. Malik juga Malik gitu kan. Seorang raja itu pasti menguasai. Dan seorang yang jadi penguasa, pemilik pasti dia adalah seorang raja. Maliki Yaumiddin, saya pakai Maliki. Allah itu adalah raja. Raja di hari pembalasan. Yaum itu hari. Din itu pembalasan. Din itu maknanya banyak.
di sini ada pembalasan, ada penghakiman. Walaupun makna yang lainnya din adalah ada juga memaknai sebagai agama. Tapi makna di sini Ibnu Mandur dan beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, seperti Imam Tabari, itu induk tafsir itu mengatakan Yaumiddin ini sebagai hari penghakiman. Seperti itu. Jadi ad-din artinya penghakiman agama. Kenapa penggunaan kata ad-din? Penggunaan kata din ini sebagai hari penghakiman atau pembalasan menunjukkan bahwa sudah habis waktunya kekuasaan itu di tangan manusia. Karena Ibnu Manzur menjelaskan bahwa ad-din di situ, pembalasan di situ atau penghakiman di situ menunjukkan kekuasaan, kebesaran dan kedikdayaan Allah. Makanya yang dipakai adalah bukan Maliki yaumil hisab, tapi yaumiddin. Menunjukkan di situ pada hari kiamat itu Allah ingin menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kekuasaannya dan selesai semua kekuasaan manusia. Kita itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah kita itu penuh dengan debu. Debu apa? Debu kuburan. Nah, kita kan akan mati nanti. Semuanya akan mati. Entah matinya sebelum kiamat atau setelah kiamat, tubuh kita itu penuh dengan kuburan, dengan debu kuburan. Dan semua orang kita sudah tahu tempatnya kita di neraka atau di surga. Semuanya sudah tahu. Dan semua orang sudah tahu bentuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Orang itu ketika mau sakaratul maut itu, semua itu flashback dosanya itu sudah yang pernah dilakukan itu tahu. Bahkan uang, maaf, seandainya 1 rupiah yang tidak disedekahkan, itu Allah membuka semuanya. Gitu. Allah membuka semuanya itu. Maka apalagi ketika di dalam kubur itu. Maka betul Allah memakai kata-kata Maliki Yaumiddin itu menunjukkan bahwa akulah raja kata Allah yang akan menghakimi, yang akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Maliki Yaumiddin ini menunjukkan bahwa fase di sini itu adalah fase akhirat, bukan fase dunia. Itu Ibn Jarir atau Bari menjelaskan demikian. Sebagaimana beliau mengutip dari pendapat Ibn Abbas gitu. Bahwa kebenaran kemudian selanjutnya kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh agama ad-din akan terbukti nyata pada hari itu. Maka yang keempat, semua orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada hukum yang berlaku sama sekali, kecuali hukum Allah. Nggak ada hukum yang berlaku. Dan nggak ada orang yang berani berbicara. Sampai malaikat pun tidak ada yang berani berbicara. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Semuanya tuh diam. Bayangkan ya, kalau di kelas itu cuman berapa orang lah, 40 paling maksimal. Orang diam itu luar biasa. 1.000 orang diam itu luar biasa. Ini miliaran orang. Nggak ada yang bicara sama sekali. Semuanya diam, tertunduk semuanya. Kecuali yang mendapatkan izin Allah. La yatakallamuna illa adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Jadi Udah nggak salah ada yang santun. berbicara sama sekali kecuali yang diizinkan oleh Allah. Sampai malaikat pun. Wa qala sawaba. Dan dia mengatakan benar. Kemudian al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan pada hari ini hanyalah milik Allah gitu, yang maha hak. Kerajaan pada hari itu, kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah. Dan wakana yauman al kafirin disebutkan hari itu yang akan mengalami kesulitan adalah orang-orang kafir. Gitu. Maka nikmat yang luar biasa kita ketika kita saat ini berada dalam akidah yang benar. Nikmat yang luar biasa.
iman. Kita beriman kepada Allah itu nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan ada orang non-Muslim kemudian yang disembah bukan Allah, gitu kan? Tapi nanti ternyata di akhirat yang minta pertanggungjawaban itu Allah, gitu. Suatu saat Umar bin Khattab itu ketika eh, berkunjung ke Syam itu, beliau melihat pendeta yang keluar rantai itu nangis. Umar bin Khattab heran itu, heran Umar bin Khattab, pendetanya itu heran. Kenapa engkau menangis? Gitu kan ya. Disebutkan, kemudian Umar berkata, saya kasihan kepada engkau. Kasihan apa yang engkau kasihani? Engkau luar biasa, mati-matian menegakkan agama kamu, tapi ternyata adalah amilatun nasibah. Apa yang kau kerjakan semuanya ini adalah semuanya yang kamu kerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Gitu. Karena Tuhan seluruh alam itu adalah Allah. Maka kemudian berlanjut kepada diskusi dan orang itu kemudian masuk Islam. Kita beruntung ya. Karena Tuhan yang kita sembah saat ini Allah itu adalah Allah nanti pada hari akhirat, Allah nanti yang akan menghakimi kita. Kemudian yaumahum barizun, pada hari ketika tampak jelas, barizun, jelas di hadapan Allah. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Nggak ada apapun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Gitu. Limanil mulkul yaum. Ada pertanyaan. Siapa? Siapakah pemilik kerajaan? Kan? Siapa raja pada hari ini? Semua mengatakan Allah. Ini pertanyaan. Dan kita akan ditanya kalau pasti jawabannya adalah Allah. Dan orang-orang kafir semua jawabannya akan tetap jawab Allah kayak gitu. Semuanya. Maka lillahil wahidul qahhar. Maka milik Allah yang Maha Esa lagi yang Maha mengalahkan. Maka Ibnu Mandur menjelaskan Maliki Yaumiddin di situ ada sifat Allah yang qahhar. Qahhar. Di situ sifat Allah yang qahhar, yang Maha perkasa, Maha gagah, Maha mengalahkan, bahwa semuanya tidak ada yang namanya orang yang berkuasa, orang yang menggunakan kekuasaannya atau orang pakai atribut, semuanya nggak ada gitu. Bahkan dalam hadis diriwayatkan semua orang pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai baju apapun. Aisyah mengatakan, apakah kita tidak malu? Kata Rasulullah, nggak ada sama sekali orang yang kemudian sampai melihat 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 tubuhnya. Kenapa? Saking takutnya gitu. Yauma yaj'alul wildan syiba. Jadi sampai orang yang rambutnya hitam itu anak kecil yang rambutnya hitam begitu kiamat itu tiba-tiba jadi putih saking takutnya. Kem- Kemudian yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idillah. Yaitu pada hari ketika seseorang tidak punya daya untuk menolong orang lain. Bahkan anak itu tidak bisa menolong ayahnya pada hari itu. Kecuali beberapa orang memang sudah dikasih izin oleh Allah gitu. Selama itu tidak ada izin maka nggak akan pernah bisa. Nabi tidak bisa menolong umatnya. Kecuali kemudian nanti ada masanya kemudian Allah memberikan izin Nabi untuk memberikan syafaat. Ada masanya gitu. Ketika dikumpulkan semuanya itu, maka nggak ada orang yang bisa menolong orang lain. Kenapa? Ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Wal amru yauma idzin lillah, maka pada hari itu urusan semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka kita beruntung hari ini kita bisa sholat, kita bisa sujud. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang nanti akan menghisap kita. Maka Imam Tabari menjelaskan bahwa sebelum ayat Malik Yaumiddin itu kan ada Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, itu Allah itu yang menciptakan, mengatur, memanage seluruh jagat raya ini semuanya pakai kata-kata alamin gitu. Imam At-Tabari menjelaskan alamin itu identiknya dengan alam semesta di mana kehidupan manusia itu hidup gitu. Kata kata Imam Tabari itu seperti itu. Kemudian setelah itu ada kata Maliki atau Maliki Yaumiddin. Allah itu yang merajai, yang menjadi raja pada Yaumiddin, pada hari pembalasan. Kenapa kok pakai di sini Yaumiddin? Di sini menegaskan bahwa Allah juga nanti yang menguasai hari akhir. Jangan sampai ada pemahaman Allah hanya menguasai alam ini saja, alam dunia ini saja, tapi Allah tidak menguasai alam akhirat. Jangan sampai ada anggapan itu. Makanya ditakkit sama Allah, Malik Yaumiddin. Hari akhir juga Allah yang menguasai itu. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemilik alam semesta ini dan pemilik kiamat, pemilik kerajaan pada hari kiamat di waktu yang berbeda itu kan. Jadi alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam kiamat. Walaupun alamnya berbeda, pemiliknya tetap satu Allah. Dan yang menghisap itu Allah. Gitu. Maka kita beruntung yang menghisap kita itu Allah. Karena Allah itu tidak punya sifat pendendam sama sekali. Bayangkan kalau Allah itu punya sifat pendendam. Gitu kan. Wah hancur kita. Tapi Allah itu mempunyai sifat dan nama-nama yang bagus. Allah tidak mempunyai sifat pendendam sama sekali. Maka betul dalam ayat tadi disebutkan bahwa tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat di sini artinya banyak. Rahmat di sini jangan diartikan bahwa amal kita itu tidak ada gunanya, bukan. Gitu. Jadi bisa jadi kita berperilaku baik terus-menerus, wasat itu kata Rasulullah, terus kamu berperilaku lurus mengerjakan kebaikan terus-menerus gitu, maka insya Allah itu akan jadi penyebab turunnya rahmat. Kita membantu orang lain itu insya Allah jadi penyebab turunnya rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada engkau. Baik, kawan-kawan seperjuangan dirahmati oleh Allah, sebagai seorang yang beriman, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa nanti Tuhan yang menghisap kita, menghakimi kita adalah Allah Tuhan yang kita sembah saat ini. Jadi bukan Tuhan yang lainnya. Coba kita kadang-kadang saya melihat kawan-kawan yang non-Muslim itu saya kasihan. Saya tidak pernah timbul kemudian rasa benci itu tidak. Yang timbul itu rasa kasihan. Kadang-kadang beberapa orang itu berlebihan dalam toleransi. Gitu. Toleransi adalah lakum dinukum walidin. Dia beribadah silakan. Nggak perlu kemudian kita datangin mereka ke tempat agama mereka, kemudian ikut ritual agama mereka itu nggak perlu juga, nggak perlu. Kemudian kita jaga mereka kan biarin aja dia dijaga sama orang-orang yang maaf yang berkewajiban, contohnya polisi, tentara dan lain sebagainya. Itu berlebihan, berlebihan kadang-kadang. Jadi toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kemudian anak yang masih sekolah diperkenalkan toleransi tapi kebablasan gitu kan. Contoh diajak ke tempat ibadah mereka buat apa? Gitu. Dia bukan kuliah jurusan ilmu agama. Kalau kuliah jurusan ilmu perbandingan agama mengadakan penelitian, eh, mungkin masih masuk masuk akal kayak gitu. Masih kecil, tanamkan kepada mereka akidah yang benar. Toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi adalah kita orang lain melakukan ibadah, nggak apa-apa. Kita kasih waktu, kita kasih kesempatan mereka. Kemudian tidak melebur jadi satu gitu. Nabi Muhammad itu pernah, karena orang kafir itu kebingungan mau menyuruh Nabi Muhammad ini berhenti kok nggak bisa. Gitu kan. Kemudian dibuatlah semacam kayak gini saja ya Muhammad, sehari kamu beribadah menyembah Tuhan saya sehari ibadah menyembah Tuhan kamu, gantian kayak gitu. Maka turunlah surat itu.
Jadi semuanya harus diletakkan pada porsinya. Dan umat Islam itu umat yang sangat sangat toleran. Umat-umat yang sangat toleran gitu. Bentuknya sempat joyo. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka itu di situ dalam tafsir itu yufidul hasr, menunjukkan pada pembatasan. Makanya dalam tafsir pasti ditulis di situ hanya kepada engkau. Bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka hanya kepada engkau. Beda. Jadi nggak boleh ayat ini dibalik itu. Jadi kita yang kita sembah itu hanya kepada Allah saja. Gitu. Iyyaka hanya kepada engkau ya Allah. Na'budu kami menyembah. Kah, makanya di situ disebutkan kah. Jadi di lahja Arab itu beda dengan mungkin gaya kita Indonesia itu kan kalau nyebut orang lain itu kan harus nama bapak atau apa gitu kan ya. Dalam bahasa Arab tidak seperti kayak gitu. Jadi kita kan ada unggah-ungguh seperti kayak gitu kan. Dalam bahasa Arab langsung kayak gitu. Iya kah? Kayak gitu. Gitu. Kalau kita nyebut orang lain kan antum kadang-kadang kan untuk menunjukkan pada penghormatan. Kalau di Arab sendiri sebenarnya nggak harus seperti itu. Iya kah? Di situ hanya ada sebuah pembatas. Dalam bahasa Indonesia disebutkan hanya kepada engkau. Nak butuh kami menyembah. Wa iyyaka hanya kepada engkau. Nasta'in kami mohon pertolongan. Nasta'in. Tuh. Di sini ada adabnya. Jadi yang pertama adalah nak butuh kita beribadah. Kemudian setelah beribadah baru minta pertolongan kepada Allah. Maka artinya ketika kita minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Begitu pula ketika kita ibadah kita hanya beribadah kepada Allah. Lafaz ibadah itu didahulukan. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah itu apa sih? Ibadah itu segala bentuk kebaikan yang diridhai oleh Allah. Semuanya bentuk. Kita tuh kadang-kadang itu kalau memaknai makna ibadah itu hanya pada ritual ibadah yang bentuknya ritualitas seperti sholat puasa. Padahal ibadah itu jenisnya banyak. Kalau di Muhammadiyah itu yang klasifikasi yang paling sering dipakai adalah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang jelas sekali. Rukunnya jelas, ketentuannya jelas. Sholat, puasa, haji itu sudah sangat jelas ketentuannya. Gak bisa dirubah. Dan ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang ketentuannya tidak dijelaskan secara eksplisit, secara detail. Bisa dilakukan kapanpun. Seperti sedekah membantu itu kan bisa dilakukan kapanpun. Jadi ketentuannya ada, tapi longgar. Tidak sedetail, tidak sedikit ketentuan ibadah mahdoh. Nah, dalam ibadah mahdoh ini Muhammadiyah tidak ada istihad karena dia muhkam, jelas sekali rukun syaratnya. Sholat itu sudah ada rukun syaratnya sudah jelas gitu. Maka tidak ada yang namanya ruang untuk istihad di sini. Tapi pada ibadah yang ke rumah itu ada di sini. Contohnya menolong orang gitu kan. Dan contohnya menyantuni anak yatim gitu kan. Termasuk salah satu yang pertama Muhammadiyah itu orang yang membuat gebrakan anak yatim dikumpulkan di satu tempat kemudian dididik. Zaman dahulu itu kan yang namanya mendidik anak yatim kan anak yatim dipanggil ke rumah kemudian dididik gitu kan. Muhammadiyah termasuk salah satu yang pertama di Indonesia mengumpulkan anak yatim di satu tempat kemudian setelah itu dididik dan itu termasuk ada perlawanan waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita belajar tentang kesyirikan. Zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad hidup itu sebelumnya ada kesyirikan dan itu diperangi oleh Rasulullah. Mereka ditanya, siapa? Man Rabbus samawati wal ard. Mereka ditanya, siapa itu Tuhan? Langit dan bumi. Mereka akan mengatakan Allah. Yang menciptakan langit siapa? Mereka ditanya itu Allah. Yang memberikan makan kamu Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy itu begitu. Maka mereka sumpah itu sumpahnya ketika mereka membaikat Nabi itu Wallahi demi Allah. Mereka percaya menciptakan langit Allah, memberikan makan rezeki Allah itu mereka percaya. Tapi ketika mereka beribadah itu bukan beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada patung, berhala, dan lain sebagainya.
Kenapa? Mereka menganggap itu sebagai perantara. Maka lafaz di sini adalah iyaka, hanya kepada engkau. Menunjukkan kata ulama, nggak ada yang namanya perantara ketika kita beribadah. Kita dengan Allah saja, iyaka. Nggak ada perantaranya ketika kita beribadah. Beda. Jadi ini menghapus stigma bahwa di zaman dahulu mereka itu mengetahui yang namanya tauhid, mereka mengetahui bahwa yang menciptakan dia itu Allah. Tapi ketika mereka beribadah kepada patung berhala dan menganggap itu sebagai perantara kepada Allah. Kondisi sekarang terbalik. Orang-orang sekarang itu mereka ke masjid menyembah Allah, mereka puasa, mereka haji, tapi praktek ritual syirik itu banyak. Ada beberapa, gitu. Ada beberapa. Dulu saya waktu kecil itu kan ketika waktu kecil mas saya sekolah madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Di ketika masih kecil dikasih apa itu namanya mungkin penyemangat lah kalau juara nanti diajak jalan-jalan. Nah, waktu itu saya diajak ke salah satu makam Wali Songo. Sampai di sana itu kaget ayah saya itu kan ya. Mau minta apa itu kan ya. Jadi pakai bahasa Jawa. Ada keperluan apa nih? Kan kami tujuan kami kan untuk sekedar untuk museumnya kan ada museum di situ. Untuk ke museum. Enggak, ada keperluan apa ada keinginan hajat apa yang ingin dikabulkan? Oh, enggak ada. Nah, saya tidak mengatakan semua peziarah itu, tapi memang bentuk seperti itu ada. Kayak gitu. Jadi kita menyembah Allah, kita menyembah Allah. Maka kadang-kadang saya termasuk orang yang senang untuk ziarah, itu senang. Tapi kadang-kadang saya membatasi karena khawatir karena memang betul ada, tidak semuanya, tapi bentuk kesyirikan-kesyirikan itu ada, kayak gitu. Jadi kawan-kawan semua yang rekan-rekan seperjuangan semua yang dirahmati oleh Allah, bentuk kesyirikan saat ini itu kita menyembah Allah, tapi dalam uh, rububiyahnya seolah-olah ada yang punya kekuasaan selain Allah, gitu. Bentuk contohnya ritual larung sesaji atau petik laut lah. Itu sudah bentuk kemusyrikan itu. Mau atas dasar budaya itu bentuk kemusyrikan. Saya pernah suatu saat ngajar di Universitas Muhammadiyah, tapi bukan di UMS, sebelum ke UMS itu, saya tanya bentuk kemusyrikan. Akhirnya 1 bulan itu saya memperbaiki anak-anak itu tentang kemusyrikan. Karena di mata mereka itu ritual budaya. Bahkan ada yang namanya petik laut itu disandingkan dengan khataman Al-Quran itu bentuknya bagaimana kayak gitu. Itu bagaimanapun itu bentuk acaranya itu syirik karena mereka bersedekah pada penguasa laut kayak gitu. Kalau alasannya ngasih makan ikan ya kenapa nggak bentuk konsentrat aja kan? Kenapa harus kepala kepala sapi kan kayak gitu. Tapi memang kita memerlukan kearifan, tidak ujuk-ujuk kayak gitu. Dan memang berat menegakkan mau menegakkan ketauhidan tapi tetap harus harus kita katakan kayak gitu jangan sampai ada yang paling menakutkan adalah jangan sampai ketika ada orang nanti masami'na fi abainal awalin jadi masami'na jangan sampai ada orang mengatakan cucu-cucu kita kami nggak pernah dengar nenek moyang kami melarang ini jangan sampai kayak gitu jangan sampai kayak gitu. Ustaz, ada yang tanya mahasiswa tuh. Kami cuma menonton sama kamu juga mendukung kemusyrikan. Ini di Indonesia ini dianggap sebagai hal yang sangat biasa budaya, gitu. Dianggap sebagai hal yang budaya. Jadi Muhammad dia tidak pernah melarang yang namanya budaya apapun silakan. Yang penting jangan sampai melanggar syariat. Karena penguasa bumi itu ya Allah, penguasa lautan itu ya Allah, nggak ada penguasa yang lainnya. Penguasa yang memberikan rezeki juga Allah. Sama dengan bentuk contohnya sedekah bumi. Kalau di tempat kami ada ini sedekah buminya itu dulu bentuknya syirik katanya terus dirubah jadi bentuknya jadi tasyakuran, dirubah pelan-pelan sama toko sini terus dirubah dibawa ke masjid, makanan dibawa ke masjid, kemudian berdoa bersama terus dimakan bersama. Nah, semacam kayak gitu itu nggak apa karena dia telah merubah dari ritual sebelumnya katanya itu
itu dikasihkan kepada Dewi Sri semacam kayak gitu. Nah, kalau ada anggapan bahwa yang memberikan makan, memberikan rezeki adalah selain Allah, bentuk apakah Dewi Sri, penghuni laut dan lain sebagainya, maka itu hukumnya adalah syirik. Gitu, syirik hukumnya. Maka jangan sampai kemudian kita mendukung. Meskipun begitu, kita menyampaikannya harus dengan yang arif juga. Karena kata Rasulullah, fa'innahum la ya'lamu. Gitu kan, karena mereka bisa jadi melakukan itu tidak tahu. Karena tidak tahu melakukan seperti itu. Nah, kita sebagai orang tahu, yang tahu maka kita mendakwai mereka pelan-pelan. Pelan-pelan kayak itu. Dan itu butuh waktu. Dan beberapa orang memang mengambil cara aman aja. Membiarkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadah itu bentuknya banyak sekali. Jangan sampai ibadah itu hanya eh, dianggap seperti ritual seremonial saja. Jangan sampai panjenengan semuanya ngajar. Itu ibadah. Ibadah yang sangat luar biasa itu. Ada yang mungkin jurusan psikologi, kedokteran, farmasi, teknik dan sebagainya. Itu hukumnya panjenengan ngajar itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang bisa dari orang Islam ngajar kayak gitu, itu semuanya kita kena dosa. Kenapa? Kemudian datangkan non Muslim kayak gitu. Itu termasuk ilmu yang fardu kifayah kayak gitu. Ada juga yang termasuk fardu ain itu tentang belajar agama itu fardu ain. Semua orang harus tahu. Jadi panjenengan ngajar atau panjenengan menjadi pegawai membantu kelancaran bentuknya apapun. Mau jadi yang tukang kebersihan, kebun, atau apapun bentuknya, itu adalah termasuk bagian daripada ibadah. Gitu. Orang bekerja itu ibadah juga. Jadi selama itu pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, dan itu diridhai oleh Allah, itu bentuknya ibadah. Jadi jangan sampai ibadah itu hanya di masjid saja, tidak. Gitu. Ibadah itu bentuknya banyak, banyak sekali. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan apapun kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan? Ada Ustaz, Hapunten. Ini pertanyaan dari pekan lalu, pembahasan ayat 5 dan 6. Izin saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin mengetahui lebih lanjut ayat 5 dan 6. Saya tergelitik dengan kata engkaulah ayat 5 dan kami ayat 6. Siapakah yang dimaksud engkau dan kami secara sistematis ya? Halo, suara saya kedengaran? J, Ustaz. Oh, Oke. baik, baik. Ngapunten, niku masih termute Ustaz. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, iyaka kah di situ hanya kepada Allah. Suara saya jelas ya? Kah di situ menunjukkan iyaka itu hanya kepada J. Allah kah di situ. Dan ulama menjelaskan kenapa kok di situ kok kah gitu kan ya, iyaka gitu kan, menunjukkan bahwa ketika kita beribadah, ketika kita minta sama Allah tuh nggak ada yang namanya perantara itu nggak ada. Langsung Allah mendengar kita, langsung Allah membantu pada kita gitu. Iyaka maksudnya anak butuh ya kami sebagai orang Islam itu menyembah. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaannya itu nunnya itu kami orang Islam itu menyembah. Iya karena butuh. Wa iya kami. Nah itu kami orang Islam. Nasta'in gitu. Dalilnya apa? Nanti ada dalilnya suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi nanti dalilnya. Jadi nah di sini adalah na kami orang Islam.
kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Kalau kami di sini adalah kami orang Islam, gitu. Seperti itu. Nanti lebih Jadi lanjut nanti kemudian ketika dari ayat, Mas, oke? oke, tanya Ustaz, Allah Maha Pengasih, apakah itu yang menyebabkan bumi ini aman-aman saja? Walaupun Mohon maaf, diulangi Mas, kok agak suaranya agak nggak seberapa jelas. oke, nggak penting. Jika Allah Maha Pengasih, apakah itu yang menyebabkan bumi ini aman-aman saja, walaupun ada tindakan korupsi yang besar-besaran, zalim terhadap Muslim? Mengatakan saya. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad itu, Nabi kan pernah minta kepada Allah itu kan, agar umatnya tidak dihancurkan. Jadi eh, semuanya nanti ada waktunya, semuanya ada waktunya. Beda dengan umat-umat yang lainnya itu kan dihancurkan. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti ada waktunya, dan itu bagian dari rahmat dan bagian betul itu bagian dari rahmat dan bagian daripada kasih sayang Allah. Jadi ada masanya, mi'ad. Jadi ada masanya di mana semuanya itu akan keadilan itu akan ditegakkan oleh Allah. Nyon Sewu Tat, melanjutkan. Apakah itu yang malah menjadi napa nggih? Tindak korupsi atau kezaliman itu terus berjalan Ustadz. Jadi malah malah kayak nggak ada jerahnya gitu loh. Allah contohnya kayak gini, suatu saat ada yang bertanya, kenapa itu kayak orang Palestina itu kok Allah Allah membiarkan, kan kayak gitu kan. Terus dijawab, Allah kalau mau ngangkat kayak gitu tuh bisa saja, bisa jadi gampang sekali gitu kan Allah kayak gitu. Jadi Allah bisa kayak gitu. Tapi yang namanya kehidupan tuh pasti ada yang namanya cobaan. Yang namanya kehidupan itu ada cobaan pasti. Situ. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu akan mengira masuk surga tanpa ada ujian ini, ujian itu? Enggak akan ada. Walam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, kan enggak ada yang namanya. Kemudian itu termasuk bagian daripada ujian kita. Nanti kita akan ditanya ketika ada seperti itu, posisi kita di mana? Apakah posisi kita itu ketika ada korupsi, kita termasuk pihak yang mendukung atau tidak? Gitu. Allah bisa memberantas semuanya kayak gitu gampang. Terus kita dapat pahala apa dengan itu? Dengan nahi mungkar dapat pahala apa? Gitu. Allah bisa gampang ngangkat orang-orang musibah yang di saudara kita di Palestina itu bisa jadi. Tapi kita dapat pahala dengan apa? Kayak gitu. Itu kan. Dan itu menjadi peluang-peluang bagi kita untuk beramal soleh. Kalau seandainya dulu tidak ada kebodohan, kemungkaran, kesyirikan, nggak mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah kan? Korupsi luar biasa zaman dahulu, parah sekali itu kan, bukan cuma korupsi, itu penjajahan. Tapi bagi orang mukmin, Islam itu menghadirkan solusi. Islam itu solusi. Islam itu bukan tempat kita untuk mengeluh. Maaf, bukan kita tuh dengan Islam itu bukan cuma mengeluh, tapi kita tuh menghadirkan solusi. Gajah Ahmad Dahlan itu ketika kita tahu ya 2000 dari 1911, tapi sebelumnya ke 1911 kan dirikan mulai organisasi yang berdirinya kemudian 12 itu kan. Sebelumnya itu beliau melihat itu parah sekali. Zaman sekarang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang jadi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Islam itu pasti menghadirkan solusi. Kayak gitu. Coba kalau seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu cuman yang ada cuman mengeluh kemudian protes, nggak mungkin kemudian Muhammadiyah berdiri. Jadi Islam itu menghadirkan solusi. Maka ciri ada ulama mengatakan begini, Islam itu kan menghadirkan kemaslahatan. Kalau kita itu berislam dengan yang baik, maka pasti keberadaan kita itu menghadirkan solusi. Selama keberadaan kita itu tidak menghadirkan solusi, sebenarnya Islam kita itu masih
masih belum kafah. Islam itu menghadirkan solusi. Jadi ada pilihan ketika ada fenomena semacam kayak gini, pilihan kita adalah mengeluh. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kayak gini? Pilihan yang lainnya adalah mengadakan solusi perbaikan, meskipun cuma sedikit gitu. Nah, itu adalah bagian daripada cobaan. Selama hidup di dunia, yang namanya orang itu, selama hidup di dunia itu pasti yang namanya ada cobaan. Nggak mungkin. Nah, ada ketidakadilan di hadapan kita itu termasuk bagian daripada cobaan. Apakah kita diam dengan itu atau apakah kita melawan? Mungkin yang kuliah jurusannya ini mengadakan gebrakan, contohnya gerakan anti korupsi di UMS, dan itu panjenengan termasuk ibadah yang luar biasa itu. Itu jangan dikira itu bukan ibadah. Contohnya gerakan anti korupsi di UMS contohnya. Panjenengan mengadakan semacam kayak gitu. Atau panjenengan mengadakan contohnya mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah yang korupsi atau tidak berrakyat, itu termasuk bagian daripada ibadah. Gitu. Asalkan kita niatnya ikhlas, memang bukan karena ada tendensi yang lainnya, itu luar biasa karena kita menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Nah, itu yang dipahami eh, dalam Muhammadiyah bahwa Islam itu hadir sebagai rahmat, sebagai solusi. Gitu. Sampai ada lagi. Berarti Oke. kita Eh, pripun niku ta? ini- Apakah bagaimana cara kita itu untuk menghadapi itu apakah hanya sabar atau dengan doa tertentu Tat? Kadang kan kita berpikirnya itu negatif terhadap mereka apakah itu diperbolehkan atau malah kita itu mendoakan yang terbaik. Kalau saya sering dengar itu malah mendoakan yang terbaik lah. Ini kudu pun Tat. Jadi kalau kita ngeliat orang yang korupsi, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya kewenangan menyuarakan, kita suarakan. Ini di masing-masing kita ini kan ada, tidak sama kan ya. Kalau kita bisa menyuarakan, nggak apa-apa kita suarakan lewat tulisan, lewat apa, nggak apa-apa kita suarakan seperti itu. Karena yang kita kritisi bukan orangnya, tapi kita kritisi itu kebijakannya. Nggak apa-apa kita lakukan itu. Terus memang betul kita mendoakan juga, memang betul. Kita mendoakan agar mereka mendapat hidayah, memang betul kita. Yang penting eh, kalau kita melihat kejahatan itu kan tiga kan. Pertama kan biliat itu kan bilisan, babikol itu kan. Jadi kita mantor minkum mungkar itu kan. Ini hadisnya sudah sangat kita terkenal, sudah kita sangat sama-sama mengenal itu. Kita punya kekuasaan apa? Ya kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita diam. Kalau kita mampu menulis, ya nggak apa-apa kita tulis. Kita kemukakan ini agar nanti di akhirat kita tidak akan duduk dan kita tidak akan berdiri di barisan orang yang koruptor. Nanti di akhirat itu orang afwaja. Dibangkitkan orang itu bersama dengan gerombolannya. Kalau dia memang tukang korupsi, memang nanti di akhirat dibangkitkan itu afwaja bersama dengan gerombolan mereka. Kalau memang bukan ahli korupsi, contohnya ahli ibadah ya bersama ahli ibadah. Kita lakukan apa yang kekuatan kita bisa pakai. Kemudian kalau itu nggak mampu, kita bisanya cuma lisan, nggak apa-apa kita sampaikan kebaikan dengan cara yang arif aja. Kalau nggak bisa cuma kalau kan dengan mendoakan, nggak apa-apa kita doakan semua. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mudah-mudahan nanti suatu saat yang terpilih adalah pemimpin yang adil. Karena dalam Islam itu ketika orang itu sudah jenuh dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil itu, orang itu akan sadar kemudian memilih pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz itu bukan termasuk kerabat raja yang paling dekat termasuk. Beliau memang keturunan bangsawan. Beliau ulama hebat, mujahid yang pertama. Tapi kenapa beliau yang dipilih? Karena umat itu waktu itu sudah bosan dipimpin oleh pemimpin sebelumnya. Yang pemimpin sebelumnya yang nggak adil, yang korupsi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang ada banyak hal karena memang yang kita anut saat ini adalah demokrasi. Demokrasi harus menyadarkan orang banyak beda dengan kerajaan kayak gitu. Ya apa yang bisa kita lakukan maka kita lakukan karena itu termasuk bagian daripada ibadah. Jangan sampai kemudian hidup kita penuh dengan keluh kesah. Tidak. Rasulullah itu panjenengan lihat itu nggak pernah dalam ayat itu ayat Al-Quran 6.000 ayat itu nggak ada yang ngeluh.
ngeluhnya itu inar ya inakomi takhadu hadzal inakomi, sesungguhnya kaumku ini mau menjadikan Al-Quran itu mahjura saja. Dia tidak pernah mengeluh, Rasulullah tidak pernah mengeluh akan kalau dirinya itu dihina dan lain sebagainya, enggak. Dia ngeluh, minta solusi kepada Allah agar Al-Quran ini dijadikan petunjuk, itu saja. Nabi Yusuf dalam satu ayat, Nabi Yakub, ayahnya itu tidak ada keluhan sama sekali, dan Nabi Yusuf juga tidak mengeluh sama sekali dengan kondisinya. Inama ashku basti wa husni ilallah. Aku hanya mengeluh itu kepada Allah. Kenapa? Karena Islam itu akan menghadirkan solusi. Orang yang Islam yang benar akan menghadirkan solusi. Dan kita duduk di sini mengajar itu termasuk solusi loh. Coba kalau nggak ada pendidikan, karena nggak ada pendidikan orang Islam bodoh semuanya. Nggak ada solusi di situ. Kita di sini duduk bersama mendidik generasi baru itu termasuk bagian daripada solusi. Dan solusi yang paling bagus adalah pendidikan. Mata. Baik, Ampun tat, matur nuwun jazakumullah khair. Sami-sami, ini oke, pertanyaan bagus ya, tadi. Mas Hasan. Oke. Jika yang ingin bertanya, Bapak Ibu, kami persilahkan satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak kami persilakan saya terakhir untuk closing statement untuk kajian pada siang hari ini. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah sebagai pemilik surga itu sendiri. Dan Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu bentuknya banyak, kasih sayang bentuknya juga bisa teguran, bentuknya bisa juga dengan ampunan. Maka nasihat dari Rasulullah adalah jangan sampai bosan untuk berbuat baik apapun. Mengajar itu berbentuk kebaikan. Bekerja yang halal itu bentuknya adalah kebaikan. Maka selama kita dalam kebaikan dan kita berbahagia dengan kebaikan, sejatinya kita adalah dalam rahmat Allah. Jadi gampangannya itu adalah keberkahan itu ziyadatul taqarrub wal khair. Ketika kita berbuat baik, kemudian kita senang, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita senang itu, maka selama itu adalah kita dalam kebaikan, selama itu kita dalam rahmat Allah. Dan mudah-mudahan itu semua yang mengantarkan kita semuanya masuk surga. Itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.